9 ini tentang efek ekonomi dan finansial dari perusahaan jasa. Jadi ini untuk yang pertama efek ekonomi. Nah, di sini pengaruh jasa terhadap profit. Apa yo pengaruh jasa terhadap profit? Ada yang tahu enggak? Halo? Ada yang tahu? Pengaruh jasa terhadap profit? Lah, ini denger apa enggak? Halo, bisa dengar saya? Pengaruh jasa terhadap profit perusahaan apa? Mana? Yang tahu? Perusahaan jasa itu kan pasti pengen menghasilkan profit kan, menghasilkan keuntungan. Makanya itu dia mendirikan perusahaan jasa. Tujuan utama dari mendirikan bisnis atau melakukan bisnis kan untuk mendapatkan profit. Makanya ini. Jadi setiap perusahaan jasa pasti ingin meningkatkan revenue-nya, penerimaan pendapatannya, dan kalau bisa menekan yang namanya biaya yang dikeluarkan atau itu makanya situ kalau kayak yang dari bagian-bagian yang kita bahas sebelumnya yang mulai dari internal service quality kan pasti tujuan akhirnya adalah profit perusahaan kan. Nah, makanya itu perusahaan itu berdiri untuk menghasilkan profit. Nah, di sini ada dua model pemasaran jasa. Yang pertama ofensif. Ada yang tahu ofensif itu apa? Ofensif marketing. Ada yang tahu? Ofensif marketing itu apa? Bertahan, yakin bertahan, offense. Mas Uma suka sepak bola nggak? Kalau offense tuh ngapain? Kalau defense tuh ngapain? Offensif. Offensif itu untuk menarik pelanggan lebih banyak. Jadi kalau defensif itu mempertahankan pelanggan yang sudah ada, itu bedanya. Jadi kan yang pertama ofensif, yang kedua itu defensif. Jadi kalau ofensif itu gimana caranya kita bisa menarik pelanggan sebanyak mungkin, jadi pelanggan-pelanggan baru tuh pengen kita dapatkan. Tapi kalau defensif itu gimana caranya kita mempertahankan pelanggan kita yang sudah kita miliki atau yang sudah ada, itu bedanya ya. Nah, di sini kalau untuk offensive marketing itu jasa itu kualitas jasa dapat membantu perusahaan untuk mendapatkan ya ini caranya bisa untuk mendapatkan market share, terus reputation sama price premium. Ada yang tahu nggak market share itu apa, reputation itu apa, terus habis itu premium itu apa. Jadi ketika perusahaan bisa memberikan pelayanan yang oke
ke konsumen atau pelanggan, itu dia akan mendapatkan market share, reputation, sama price premium. Ada yang tahu nggak apa itu market share? Masih ingat nggak market share? Kayaknya dulu kita pernah bahas deh market share itu apa. Pangsa pasar itu, jadi kayak berapa besar pasar itu bisa kita dapatkan. Kayak misalnya yang smartphone itu misalnya Apple itu 30%, ya berarti dia dari keseluruhan konsumen pengguna smartphone, Apple itu bisa mencapai 30%. Jadi 30% dari seluruh pengguna smartphone itu dia pakai Apple. Itu market share gitu. Kalau reputation ya reputasi. Jadi kan otomatis kan reputasi perusahaan kalau bisa memberikan pelayanan yang oke kan, image-nya semakin bagus di mata konsumen. Nah, kalau price premium ada yang tahu nggak? Kalau price premium ada yang tahu? Bukan harga standar. Jadi price premium itu harga premium itu di mana kalau si konsumen itu dia berani membayar lebih mahal hanya untuk mendapatkan jasa dari perusahaan kita, itu price premium. Jadi kalau misalnya kita sudah punya reputasi yang bagus, kita itu bisa menge-charge harga lebih tinggi, ya kan, karena ya kita sudah punya reputasi oke dan kualitas pelayanan yang kita berikan juga pasti oke. Makanya kita bisa mematok harga tinggi. Surplus konsumen itu yang mana, Mbak? Jadi itu ya, kalau offensive marketing itu ketika pelayanan oke, dia perusahaan bisa dapat market share, reputation, sama price premium. Nah, kalau bisa dapat 3 ini, penjualan akan meningkat. Nah, kalau penjualan meningkat, otomatis profit juga meningkat. Oke, itu offensive marketing. Jadi harga premium itu dari sisi perusahaan, Mbak. Jadi kalau kita sudah punya reputasi yang bagus, biasanya kita berani menetapkan harga yang tinggi. Surplus konsumen itu yang mana, Mbak? Kyle, apa itu Kyle? Nah, di sini ada profit impact of marketing strategy. Ini kategori pelayanan, bisa tempat untuk bekerja, tempat untuk bertransaksi, sama tempat untuk berinvestasi. Jadi baca sendiri ya untuk ini ya. Sekarang kita masuk ke defensive marketing. Jadi defensive marketing itu tadi apa? Ya, tapi itu kan dari sisi konsumen. Kok price premium biasanya kita bahas dari sisi perusahaan ya, Mbak. Biasanya juga kalau dari sisi konsumen sih istilahnya juga price premium sih, Mbak. Surplus konsumen selesai. Pokoknya kalau price premium itu brand bisa menetapkan harga tinggi. Nah,
Nah, kalau defensif itu kita gimana caranya